Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, ada yang kurang sehat hari ini? Baik semua Pak. Baik semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar ya, mari kita berdoa ya. Kita minta untuk satu ya untuk doa hari ini ya. Oke, silakan pimpin kita dalam doa. Agar teman-teman sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa bagi yang agama Katolik. Izinkan saya untuk memimpin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Jadi ya telah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Arlita Latot ada? Hadir Pak. Etin? Hadir Pak. Ada ya. Ei Putri? Hadir Pak. Oke, berarti dari 10 orang, 1 orang tidak Hadir. ya. Nah, di sini kita masih ini ya menjaga protokol kesehatan. Nah, semuanya kita wajib menggunakan masker, cuci tangan ya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, gitu ya. Semoga kita semua di sini sehat, gitu ya. Oke, Bapak mau tampilkan sedikit gambar ya. Tolong diamati gambar ini nanti ya. Oke, di sini ada gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang kalian lihat dari sini? Apa yang kalian amati di sini? Oke, Putra gimana? Silakan. Tumpukan molekul dengan antara molekul A2 dengan B2. Oke, itu ya. Jadi ini adalah suatu tumbukan ya. Tumbukan antara molekul A2 dengan B2. Oke, yang lain ada lagi kenapa? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan. Gimana? tumbukan pada gambar A itu tidak menghasilkan zat baru. Oke, pada gambar A nih ya. Ya Pak, Pada gambar A yang kamu amati berarti di sini tumbukannya tidak menghasilkan zat baru. yang baru ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di sini ya, melalui model pembelajaran problem based learning yang menggunakan pendekatan scientific learning dan juga dipadukan dengan menggunakan metode diskusi. Nah, nanti kita berdiskusi di sini ya. Ada tanya jawab ya, tanya jawab, kemudian penugasan. Nanti akan ada tugas yang kita berikan. Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, meningkatkan minat belajar. Tujuannya di situ ya. Dan lebih aktif dalam belajar. Aktif. Nah, seperti apa aktif itu ya berarti nanti lebih banyak menyampaikan pendapat atau berkolaborasi, berdiskusi nanti ya. Aktif ya. Sehingga peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis teori tumbukan dengan tepat. Nah, tujuan di sini adalah menjelaskan dan menganalisis teori tumbukan dengan tepat. Nah, ya, itu tujuan kita hari ini ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini Bapak mau tampilkan sedikit ada video nih ya. Oke, mau nonton video? Ya, kita nonton video ya. Bentar ya. Bapak buka, ini ada sedikit aja video yang berhubungan dengan materi kita. Nah, silakan di mati ya. Oke nih, silakan ya mati dulu. Oke, siap lihat ya. Nah, dari video tadi simak nggak semuanya? Simak ya, oke. Ya, kira-kira apa yang kalian amati dari video tadi? Ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian amati? Ya, ini dulu silakan ini ya. Dari video tadi saya dapat menyimak bahwa tumbukan efektif adalah tumbukan yang arahnya tepat. Oke, tumbukan yang arahnya tepat adalah tumbukan yang efektif ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. video yang ditayangkan merupakan video ya tumbukan pada suatu partikel. Oke, video yang ditayangkan adalah suatu
video mengenai tumbukan ya, tumbukan antar partikel. Oke, benar ya. Nah, ya. Jadi menyimak ya apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, sudah kalian tangkap ya apa yang di video tadi itu adalah yang pertama memang suatu tumbukan ya, tumbukan partikel ya, antara partikel A dan partikel B ya. Nah, di dalam tumbukan tadi itu ada yang menghasilkan suatu produk ya, yaitu membentuk zat yang baru, artinya berikatan ya. Nah, itu artinya menghasilkan bentuk baru ya. Nah, kemudian juga ada yang tidak menghasilkan produk, artinya masih tetap dalam bentuk senyawa yang semula ya, artinya tidak bereaksi gitu ya. Berikutnya Bapak akan membagikan tugas ya. Tugas nanti kalian akan berdiskusi ya dalam tugasnya ini. Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Kemudian nanti akan Bapak bentuk sebuah kelompok ya. Nah, 9 orang nanti Bapak mau bentuk di sini ada 3 kelompok. Oke, nah di sini ada tugasnya ya. Tugasnya akan Bapak bagikan. Ya. Oke, yang dilihat tugasnya. Nah, ya. Kalau sudah, Bapak bagi kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan berkumpul di kelompoknya, silakan. Ya. Nah, tapi jangan terlalu dekat ya. Kita masih jaga protokol kesehatan. Silakan di bawah aja waktunya ya. Nah, silakan. Oke, nah di situ silakan kalian bahas tugasnya. Ini tugas kelompok 1 sekarang dengarkan ya. Oke, sekarang dengarkan semuanya. Halo. Halo anak. Simak sebentar. Perhatikan sebentar. Semuanya kelompok 1. Simak sebentar ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya dari tugas yang Bapak berikan? Kelompok 1 mungkin, kelompok 2, kelompok 3 dari tugas itu. Kalau yang mau tanya ya. Nggak paham di mana misalnya kan? Nah, silakan. Kelompok 1 mungkin ini tugasnya ada ya, biasa juga. Ini mana ya? Ya. Ini juga ya. Ini tugasnya ini bagi. Ini pertanyaannya ya. Kan? Kelompok 2 deh, mau tanya? Ini tugas kelompok 2 ya? Oke. Oke, Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit ya. Ya apa? Oke, waktu kalian 5 menit lagi ya. Ya, kelompok 1 Bapak silakan untuk presentasi ini ya. Di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai gambar A. Kesimpulan mengenai saat-saat tadi, dari hasil hubungan antara molekul A2 dan B2 memiliki arah orientasi tumbukan yang tepat sehingga menghasilkan senyawa baru yaitu senyawa AB. Demikian dari kami kelompok 1. Jika ada yang belum jelas atau kurang jelas mengenai diskusi kami ini, silakan. Oke, gimana kelompok lain? Ada yang mau tanyakan untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup ya kelompok 1. Ya, terima kasih. Kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 ya. Selesai dengan kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Jelas. Kelompok 2 saya ingin mengajukan pertanyaan. Baik. Ya, pada saat bertumpukan apa yang terjadi dengan molekul A2? Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.
Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, terakhir kelompok 3 ya. Yang lain tolong diperhatikan waktu temannya menyampaikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan kelompok 3. Dari kesimpulan tersebut, dari hasil tumbukan antara molekul A2 dan B2 memiliki arah orientasi tumbukan yang tidak tepat melainkan hanya bersenggolan saja, sehingga tidak menghasilkan senyawa baru. Baiklah hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya dari kelompok B2 dan A1. Asli. Oke, tepuk tangan ya. Oke, di kelompok 1 masih ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Atau ada? Nggak ada ya. Oke, kelompok 2 gimana? Masih ada? Nggak ada. Kelompok 3 gimana? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya, siapa yang mau menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari ya dari awal tadi ya sampai sekarang? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada? Oke, ya, Reni, silakan. Oke. Reni ya. Silakan, Reni. Duduk aja nggak apa. Oke, silakan. Sampaikan aja di situ. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi kimia. Oke, terima kasih ya untuk Reni dengan Suryono karena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Artinya apa yang sudah kita bahas itu dapat kalian pahami dengan baik. Ya, Bapak ulang lagi ya, Bapak tegaskan kembali. Jadi yang pertama tadi adalah kita membahas tentang laju reaksi. Nah, pengertian konsep laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi ya, laju berkurangnya konsentrasi reaksi dan laju bertambahnya konsentrasi produk. Nah, yang berikutnya adalah tentang tumbukan. Tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang arah orientasinya tepat tadi ya. Arahnya harus tepat. Kalau tidak tepat gimana? Ya tidak akan bisa menghasilkan produk atau tidak bisa menghasilkan reaksi ya. Nah, juga selain tepat, juga dia harus memiliki energi yang cukup. Dari awal tadi kita belajar ya sampai sekarang. Oke, gimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan atau gimana? Menyenangkan. Kemudian yang berikutnya Bapak ada tugas ya, tugas untuk pertemuan. Sebelum pertemuan berikutnya Bapak ada tugas ini ya. Nanti silahkan kalian kerjakan ya tugasnya. Ini dikumpulkan sebelum pertemuan kita minggu depan. Bapak ingin menyampaikan tadi kita sudah belajar hari ini adalah tentang teori tumbukan. Dan untuk minggu berikutnya nanti ya kita masih melanjutkan materi kita tentang laju reaksi. Ya, kita masih melanjutkan, tapi sub materinya bukan lagi tentang teori tumbukan, tapi kita akan lanjut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, jadi kita sudah habis waktu kita ya hari ini ya. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita bahas hari ini, kita akhiri aja ya. Kita akhiri. Tadi yang memimpin doa Reni ya. Karena Reni yang memimpin doa pembukaan, ya Bapak minta kembali untuk Reni ya untuk memimpin doa penutup. Oke, Bapak persilakan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Selamat siang ya. Siang.